Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febri Widiana Wijaya. Saya akan memaparkan mengenai public relation dan fungsinya. Public relation secara garis besar ialah strategi perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik supaya mendapat opini yang positif dari kalangan masyarakat di sekitarnya. Public relation sangatlah penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, adapun fungsi dari public relation, yang pertama faktor penting dalam manajemen, sehingga bisa menempuh tujuan tertentu sesuai dengan keinginan publik. Namun merupakan organisasi atau perusahaan tertentu sangat penting bagaimana organisasi tersebut mempunyai warna, culture, citra, suasana, apa yang terjadi dan menghibur. Selanjutnya ialah mewujudkan opini publik yang bisa diterima dari seluruh pemangku kepentingan yang bisa memperoleh manfaat. Baik, yang ketiga merupakan membangun relasi yang harmonis antara perusahaan atau organisasi terhadap publik atau konsumen untuk mewujudkan opini publik sebagai efek yang bermanfaat dengan berkontribusi kepada pembisnis. Baik, yang terakhir fungsi PR yaitu memperkenalkan, mempromosikan, dan juga menjaga nama baik perusahaan atau organisasi terhadap masyarakat atau konsumen. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja tujuan dari adanya PR atau Public Relation. PR di sini bertujuan yaitu yang pertama efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding. Yang kedua mempromosikan saling pengertian antara kelompok dan sasaran dan perusahaan. Yang ketiga peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat mensupport bauran pemasaran. Lalu yang kelima meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Nah, secara keseluruhan itu tujuan dari public relation adalah untuk menciptakan citra baik perusahaan sehingga dapat menghasilkan kesetiaan publik terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, public relation ini bertujuan juga untuk menciptakan, membina, dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi lembaga atau organisasi di satu pihak dengan publik di pihak lain dengan komunikasi yang harmonis dan timbal balik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ada sebagian sarana atau media public relation yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang ingin membangun public relation secara baik, diantaranya yaitu pertama, konferensi pers, kedua, siaran pers, ketiga, bantuan pakar untuk tujuan public relation, keempat, memanfaatkan media TV, radio supaya dapat menjelaskan citra baik perusahaan, kelima, koran dan majalah, keenam, acara yang disponsori, ketujuh, mengadakan acara sosial. Oke, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility. CSR merupakan sebuah konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan di sekitar perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan rasa tanggung jawab itu adalah seperti perusahaan itu melakukan kegiatan-kegiatan ataupun tindakan-tindakan yang mana memang untuk bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Contohnya itu ada seperti memberikan dana untuk memelihara fasilitas umum, lalu ada juga perusahaan memberikan beasiswa untuk anak-anak di desa tersebut, lalu perusahaan juga memberikan sumbangan ke desa untuk membangun desanya ataupun membangun fasilitas yang bersifat sosial, yang mana supaya ya bisa dipergunakan oleh masyarakat banyak, terkhusus masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan CSR akan menjamin
keberlanjutan bisnis yang dilakukan. Hal ini disebabkan karena 1. Menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Yang kedua, terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang ketiga, tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Yang kedua, saya akan menjelaskan adapun 5 pilar yang mencakup kegiatan CSR, yaitu 1. Mengembangkan kegiatan kapasitas SDM di lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, penguat ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan relasional antara korporasi dan lingkungan sosial yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Yang kelima, pelestarian lingkungan baik lingkungan fisik, sosial serta budaya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat CSR itu sendiri bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkannya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya biaya siswa untuk anak yang tidak mampu di daerah tersebut. Yang ketiga, meningkatkannya pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat tersebut. Dan sekarang saya akan menjelaskan beberapa manfaat CSR itu sendiri bagi perusahaan tersebut. Yang pertama, meningkatkannya citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkannya kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya atau perusahaan pesaing. Dan yang kelima, memberikan inovasi bagi perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan penerapan manajemen CSR dalam PT PLN Persero. PLN telah berkomitmen menjadi tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Mengungkapnya tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. PLN bertekad menyelenggarakan pengembangan ketiga aspek dalam penyidikan listrik, yaitu ekonomi dan sosial lingkungan. Untuk PLN itu mengembangkan program Corporate Social Responsibility atau juga yang disebut CSR sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan wewenang dan tanggung jawab program kemitraan dan bina lingkungan PKBL. Dan tanggung jawab sosial perusahaan CSR PT PLN Persero mencakup di antara lainnya, yang pertama ada menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR, lingkungan kegiatan community relation dan community service dan juga community empowering dan pelestarian alam. Menyusunnya dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan, menyusunnya dan melaksanakan program Kementerian Sosial dan Bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. Dan yang terakhir juga ada memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan CSR. Yang pertama ada Community Relation. Kegiatan ini yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lainnya melaksanakan sosialisasi instalasi listrik. Contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUT atau SUTET dan pelaksanaan sosialisasi bahayanya layang-layang di daerah Pulau Madura dan Jawa Timur. Yang kedua ada Community Service. Program bantuan dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011 antara lainnya memberikan 1. Bantuan bencana alam. Kedua, peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lainnya di Kelurahan Asmoro, Surabaya, berada di sekitar
Sawahan Waru. Yang ketiga, bantuan sarana umum pemasangan turap untuk warga pedesaan di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, serta bantuan pengaspalan jalan umum di Bogor sampai Bulengan, Bali. Keempat, bantuan perbaikan sarana ibadah. Yang kelima, operasi karakter gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, dan kota lainnya di Indonesia. Yang keenam, bantuan sarana air bersih. Dan yang ketiga juga ada community empowering. Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. Kegiatan yang dilakukan antara lainnya: 1. Bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif. Yang kedua, di sekitar Sutet pekerjasamaan dengan Fakultas Pertanian UGM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.